Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Komalia mengajar di SMA PG Ranca Ekek. Saya mahasiswa Universitas Pasundan Bandung. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia. NIM saya 235073115. Ujian kinerja saya dilaksanakan di SMA PG Ranca Ekek pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Mata pelajaran yang diampu oleh saya bahasa Indonesia dengan materi mengungkapkan kritik lewat senyuman. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa dulu yang mau memimpin doanya? Mangga. Siap. Siap. Belum belajar, lama pagi kita berdoa. Dalam hati mulai. Berdoa selesai. Hari ini semuanya hadir ya? Iya, terima kasih. Hari ini hadir semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya, dalam keadaan yang sehat walafiat ya, tidak kekurangan satu apapun. Kita dapat bertemu lagi. Kemudian materinya hari ini adalah tentang teks anekdot. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot dengan kritis ya. Satu kali lagi, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot dengan kritis. Berikan kepada kalian, silakan diisi terlebih dahulu. Kalian pernah membaca teks humor? Nah, apa perasaan kalian setelah membaca teks humor itu? Terhibur, lucu, apalagi? Oh, senang. Nah, di dalam yang namanya kurikulum merdeka, teks humor itu berbeda namanya dengan yang disebut dengan teks anekdot. Jadi mungkin yang kemarin di SMP kalian mengenal yang namanya teks humor, tapi dengan menggunakan kurikulum merdeka, teks humor itu alangkah baiknya kita akan melihat dulu apa sih yang termasuk dengan struktur dan juga kebahasaan dari teks anekdot. Ya, di sini ada teks anekdot, kita akan memahami struktur dan kebahasaannya. Yang pertama yang kita akan pahami adalah mengenai pengertian teks anekdot. Apa itu pengertian teks anekdot? Di sini dikatakan bahwa teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau yang terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Mungkin kalian pernah ya membaca teks anekdot itu baik di stand up comedy ya, sekarang banyak di YouTube. Selain di stand up comedy ada juga cerita-cerita lucu dari buku-buku komika ya. Nah, apalagi yang sering dibaca? Di mana lagi kalian sering melihat atau membaca tentang teks anekdot?
Di koran, ada juga di koran. Berarti kalian di sini literasinya bagus. Suka melihat yang namanya di YouTube, suka melihat yang namanya di koran, suka melihat yang namanya di buku-buku komika. Jadi literasinya sejauh ini di SMA PGRI berjalan dengan baik ya. Selain ada pengertian, di sini ada juga apa saja Bu struktur dari teks anekdot? Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi karakter tokoh atau menggambarkan adik Simba. Tahu adik Simba? Tahu adik Simba? Kalau yang kita tahu sebelum kurikulum merdeka itu ada yang disebut dengan 5W1H. Apa saja? Apa? Nah, di sini adik Simba. Coba apa adik Simba itu? Apa, di mana, apaan, siapa, apa, bagaimana. Kemudian digambarkan tentang masalah yang dihadapi tokoh. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi itu berisi masalah yang dihadapi tokoh. Berisinya ada krisis. Kalau krisis merupakan bagian yang kekonyolan atau menggelitik sehingga kita pingin ketawa, ya itu disebut dengan kritis. Kemudian ada juga yang disebut dengan bagian kekonyolan yang mengandung tawa atau reaksi. Kalau kita reaksi setelah kita tertawa, apa reaksinya? Apakah mencela atau apakah kita mentertawakan? Jadi kalau krisis itu bagian kekonyolan yang menggelitik, tapi kalau yang namanya reaksi itu reaksinya bagaimana setelah kita mendapatkan atau setelah kita membaca teks anekdot tersebut dengan kekonyolan, apakah kita mencelanya atau kita menyebut dengan yang namanya mentertawakan. Kemudian yang ketiga ada evaluasi. Kalau evaluasi berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan atau disebut koda. Koda ini atau evaluasi ini boleh bersifat ada, boleh bersifat tidak ada. Jadi sifatnya mana suka tergantung pada teks yang ada di dalam teks anekdot itu. Contohnya kalau orientasi itu bagian awal selalu ada di depan. Tapi kalau yang namanya komplikasi yang terdiri dari krisis dan juga reaksi itu selalu ada di bagian tengah. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan evaluasi. Itu selalu ada di akhir. Tapi koda itu atau evaluasi itu tergantung teksnya. Kalau ada kita analisis, kalau kita tidak ada di dalam teksnya nggak usah kita analisis. Paham? Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Boleh. Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti ditambah lagi. Selanjutnya ada kebahasaannya. Nah, struktur teks anekdot ya. Tadi ada yang disebut dengan, ini bukan strukturnya ya. Ini adalah kebahasaan dari teks anekdot. Maaf, ini strukturnya. Tapi tadi kebahasaan teks anekdot. Yang pertama ada pernyataan retoris. Pernyataan retoris itu adalah pernyataan yang mengungkapkan tidak ada jawabannya. Jadi tos aya tina pertanyaan itu sendiri. Contohnya 17 Agustus itu jatuh pada tanggal berapa? Nah itu pernyataan retoris. Pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian yang kedua ada majas sindiran. Di dalam teks anekdot majas sindirannya adalah ada 3. Ada ironi, ada sinisme, ada sarkasme. Hanya di dalam anekdot yang kita pergunakan hanya 2. Ada ironi, ada sinisme. Kalau sarkasme tidak. Kalau ironi adalah majas yang memberikan sindiran tapi tidak terlalu pedas. Contohnya, siapa yang bisa mengungkapkan contohnya? Ironi. Bagus sekali tulisan ini. Itu ironi. Kemudian cantik sekali kamar ini padahal
Iya, itu ironi. Kalau sinisme itu adalah majas yang di dalamnya ada sindiran, tapi tidak terlalu menyindir, tidak terlalu apa ya, di bawah ironi ya, di bawah ironi. Tidak seperti sarkasme. Kalau sarkasme itu adalah sindirannya yang sangat pedas sekali. Ya, jadi yang dipergunakan pada teks anekdot di majasnya adalah hanya ironi dan juga sinisme. Kemudian di sini ada kerja material. Kata kerja material itu bukan material kita bahan bangunan, bukan ya. Material di sini adalah kata yang menunjukkan aktivitas hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya, ya. Tindakan para tokohnya bisa membentuk rangkaian peristiwa dalam sebuah kejadian. Udah ya, yang barusan Anda, ini adalah judulnya tentang kuli bangunan. Coba apa yang lucunya di dalam video tersebut? Mandi bola apa? Bawa handuk. Apa lagi? Iya, apa lagi? Iya, itu adalah teks anekdot yang barusan Anda simak. Nah, hari ini Ibu akan kasihkan yang namanya LKPD. Ya, silakan Anda isi sesuai dengan video yang barusan Anda simak. Yang barusan Anda simak ini videonya, kemudian diisikan atau dimasukkan ke dalam LKPD. Kalau yang tadi mungkin Anda lupa lagi untuk cara menganalisisnya, kemudian Ibu di sini sudah ada ya teksnya, ya teks dari barusan melihat video itu. Paham? Nah, oke, silakan bikin yang namanya kelompok masing-masing. Kelompoknya silakan duduknya secara kelompok, boleh berkolaborasi di sana. Boleh berkolaborasi, Cahya, kelompok Cahya, boleh. Boleh sebelah sini Neng Eka. Nah, berempat seperti itu boleh. Ya. Ibu terangkan dulu. LKPD yang nanti Anda kerjakan dari video yang barusan, tapi kalau video yang barusan kalian mungkin ada yang lupa untuk mengungkapkannya, nanti kan ada struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Nah, Ibu sudah berikan yang namanya di sini adalah berbentuk teksnya. Ya, berbentuk teks, tinggal kalian diisi saja mulai struktur dan juga kebahasaan dari teks anekdot tersebut. Ibu minta kalian berkolaborasi dengan temannya, kemudian berikanlah yang namanya ide-ide terhadap apa yang ada di dalam teks ini. Ya, dikasih nama di atasnya dan juga kelompoknya. Di sini ada orientasi, mana bagian orientasinya, kemudian mana yang disebut dengan komplikasi dan juga evaluasi. Kemudian ada kebahasaannya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kasih nama, kemudian kasih kelompoknya dan juga dikerjakan. Ada? Iya. Boleh. Sini saja tuh teksnya aja sedikit gitu. Contohnya ini bagian contohnya yang ini bagian orientasi gitu, mau yang itu jadi tidak dua kali untuk menulisnya itu boleh. Contohnya ini orientasi sampai dengan mana, kemudian ini adalah evaluasi, kemudian akhir adalah naon akhir teh evaluasi, komplikasi bagian mananya gitu. Boleh di sana juga, tapi kalau ini lebih baik di sini aja. Boleh, boleh di sini, boleh ditulis ulang kembali. Iya, di sini aja. Boleh dianalisis di sana, kan sudah ada ya. Boleh dianalisis di sana. Bagian mana yang bagian orientasi, boleh. Kan udah ada teksnya ya. Udah ada teksnya. Kemudian mana bagian yang disebut dengan komplikasi, mana bagian yang disebut dengan evaluasi. Boleh di teksnya, nanti dituangkan di sana. Boleh di teksnya, boleh Neng Yayu. Ada yang mau ini ditanyakan, boleh. Komplikasi itu kan ada dua ya, ada yang kritis sama reaksi. Jadi ditandainnya cuma cukup tulis komplikasi aja ya. Komplikasi saja. Nanti ada krisis. Kalau krisis itu apa?
Sini tuh yang bagian menggelitik. Iya, menggelitik. Ada responnya terhadap yang namanya krisis itu? Ada? Ada. Silakan diungkapkan di sana. Mau diungkapkan hanya evaluasi saja boleh? Ada? Nanti diungkapkannya boleh satu saja. Evaluasinya ada? Ada? Boleh? Mana? Boleh. Yang ini misalnya kan publikasi yang menggelitiknya tinggal tulis aja gitu. Iya, boleh ditulis aja. Boleh ditulis, boleh ditandai di sana. Nanti diungkapkan di bawahnya, disimpan di kolom itu. Nah, boleh ditandai aja di sini. Ini aja. Boleh kalau sudah. Ada. Iya, sebuah perbuatan yang kita lakukan. Ada? Iya, yang kita lakukan bukan material dari bahan-bahan bangunan. Stop. Indah. Bisa ngisinya, bisa. Oke, bagus. Kelompok Neng Intan. Coba kelompok Kang Asep, sudah ngisinya? Satu lagi, yang mana? Kata kerja material. Berkolaborasi semuanya? Iya, nuhun. Coba ke depan dulu ngeliat. Alhamdulillah LKPD yang barusan kalian kerjakan secara berkelompok ya, dengan secara kolaborasi satu dengan yang lain. Ibu harapkan kalian memahami apa itu struktur dan juga kebahasan dari teks anekdot. Hanya, nah, apa yang kalian isi dalam teks anekdot tersebut? Boleh setiap kelompok untuk mempresentasikannya dan kelompok lain boleh untuk menanggapinya. Coba kelompok Kang Asep dulu, perwakilan Kang Asep, siapa yang mau ke depan? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari LKPD yang kelompok kami kerjakan. Saya di sendiri Asep sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, lalu ada dari Hanifah sama Resti Rahmawati. Nah, di sini dalam struktur anekdot kami menemukan untuk orientasinya itu yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dedi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Nah, itu sendiri adalah untuk orientasinya yang telah kami temukan. Lalu lanjut untuk nomor 2 yaitu kompletasi. Di sini kami menemukan yaitu anak saya itu memang jarang liburan, jadi dia itu norak. Lalu untuk evaluasinya sendiri kami cari-cari dan teliti lagi, ternyata tidak ditemukan untuk evaluasinya. Lalu lanjut untuk struktur pembahasan teks anekdot, yaitu yang pertama pertanyaan retoris. Kami menemukan yaitu ternyata banyak wahana di depan itu, padahal seperti yang kita tahu depan sendiri kan banyak itu wahananya, jadi nggak perlu ini lagi dijawab lagi kan. Lalu untuk yang kedua yaitu majelis sindiran, kami menemukan ini yaitu Pak ingin kehidupan, nah Jakarta banjir. Jadi seolah-olah menyindir Jakarta kalau suka banjir. Lalu yang selanjutnya yang ketiga dan terakhir yaitu
Tidak, iya bagus. Tolong kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih kelompok Asep. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Neng Cahya, boleh Neng Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cahya. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari Dita, Eka, dan Oliva. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD yang telah diberikan. Untuk yang pertama, struktur teks anekdot, ada orientasi. Di dalam teks ini kami menemukan yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diti. Yang kedua, ada komplikasi. Di dalam teks ini kami menemukan yaitu anak saya minta liburan. Pak ingin ke depan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, tangkuban perahu. Nah, perahunya bocor. Ah, bilang aja Bapak gak punya uang. Cerdas. Yang ketiga, ada evaluasi. Untuk evaluasi dalam teks ini kami tidak menemukannya. Selanjutnya ada pembahasan teks anekdot. Yang pertama ada pertanyaan retoris, yaitu bilang saja Bapak tidak punya uang. Yang kedua ada meja sindiran, yaitu ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol membangun rumah miring bikin malu komunitas. Yang ketiga ada kata kerja material. Nah, kan Bapak di sana kerja dan menunjukkan nanti Bapaknya sedang bekerja. Sekian yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak, iya bagus. Ya, kasih tepuk tangan. Iya, terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok Neng Yayu ya. Neng Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusufawati. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang terdiri dari Fadli Nur Salam, Resti, Primeda Lestari, dan saya sendiri. Di LKPD yang telah kami kerjakan, kami menemukan struktur teks anekdot, yaitu orientasi dan komplikasi. Orientasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Didi. Dan komplikasinya, saat anak saya itu memang jarang liburan, jadi dia itu norak. Kemarin saja saya bawa ajak main bola, dia bawa handuk. Istri saya langsung ngomong, "Nak, main bola gak usah bawa handuk, kan udah disediain." Lalu untuk evaluasinya tidak ada, karena biasanya itu dilakukan oleh orang atau yang mendengarnya. Lalu kebahasan teks anekdot, ada pertanyaan retoris. Saat sang anak bilang, bilang saja Bapak gak punya uang. Cerdas. Lalu ada maja sindiran. Saat sang istri bertanya kepada anaknya, "Gimana nak, seru main sama Bapak?" Anaknya menjawab, "Mantap Mak, pokoknya udah gede aku mau jadi kuli bangunan." Di situ bisa dimaksudkan sang anak menyindir ayahnya yang awalnya yang berniat untuk mengajaknya liburan, tapi malah mengajaknya ke tempat kuli bangunan. Lalu ada kata kerja material. Saat diantem main nyusun Lego pakai batu bata. Lalu ada tidur di hotel, makan nasi, dan naik lift. Cukup Iya. sekian. Ada pertanyaan? Terima kasih. Iya. Ternyata kalian sudah bisa ya menganalisis dari salah satu teks anekdot yang Ibu berikan di video tadi. Kalian bisa menganalisis mulai dari strukturnya dan juga kebahasaannya. Coba kita akan refleksi hari ini. Kalian hari ini mendapatkan pembelajaran apa saja? Boleh. Jadi tahu arti anekdot itu. Oh, jadi tahu arti anekdot itu apa? Kedua, siapa lagi? Boleh Kang Asep? Iya, tahu strukturnya, tahu kebahasaannya, sehingga kita dapat menuangkan apa yang kita tahu itu di dalam yang namanya struktur teks anekdot maupun kebahasaannya yang dituangkan dalam LK pelajarannya.
kalian diberikan yang namanya tadi acuan. Kalau yang awal itu kalian belum dikasih acuan, belum mengetahui apa itu teks anekdot, struktur dan juga kebahasaannya. Nah, kalau sekarang kita sudah mulai mengetahuinya karena kita ada proses pembelajaran sehingga kita tahu apa itu teks anekdot, apa itu strukturnya dan juga kebahasaannya. Sudah? Kita akan menyimpulkan ya, tadi merefleksikan pembelajarannya. Kita akan menyimpulkan apa sih kesimpulan dari teks anekdot itu? Apa kesimpulannya? Boleh. Apa kesimpulannya sehingga kita sudah mempelajari teks anekdot itu? Apa kesimpulannya? Boleh, kelak. Kang Asep. Teks humor yang bisa mengundang jenaka. Iya, teks humor yang sudah mengundang jenaka. Boleh. Neng Yayu. Teks humor yang memiliki sindiran. Oh, teks humor yang memiliki sindiran. Sindiran itu termasuk rada kebahasaannya. Apalagi? Apalagi? Boleh. Neng Cahaya apa? Teks yang menghibur sehingga kalau kita membaca teks anekdot ya pasti kita akan tersenyum. Lagu daerah. Iya, 1, 2, 3. Manuk dadali, manuk panggagana, belambang sakti Indonesia Raya. Siap. Siap. Belum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Maka satu-satu ke depan. Salaman dulu. Boleh, siapa dulu? Keluar dulu ya.